Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini terlihat Nana melanjutkan foto-fotonya di sebuah gedungnya Mbak Lady. Terlihat Nana juga semakin romantis sama Nana juga sangat terharu melihat keromantisan suaminya kepada dirinya. Tapi di sisi lain terlihat Pasha yang lagi menyaksikan melihatin Dewa yang lagi foto-foto sama Nana tiba-tiba menerima telepon dari si Livia bahwa Neratu jatuh sakit. Pasha juga dia langsung menutup teleponnya dan dia juga ngomong kepada Lula. Lalu Pasha ngomong kepada Lula, saya mau pulang duluan karena Neratu jatuh sakit, kata Pasha kepada Lula. Pokoknya nanti kalau Dewa nanyain bilangin aja saya duluan, nenek sakit, kata Pasha kepada Lula. Lula juga sangat kaget dan terkejut mendengar Neratu sakit. Lalu singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga sudah selesai foto-fotonya dan Dewa juga menanyakan kepada Lula kemana Pasha tidak ada, kata Dewa kepada Lula. Lalu terlihat Lula juga dia mengatakan kepada Dewa dan Nana bahwa Mas Pasha dia duluan pergi karena tadi ada telepon dari Mbak Livia Neratu sakit, kata Lula kepada Dewa. Dewa juga sama Nana juga sangat terkejut dan kaget. Dia juga akan langsung menuju ke rumahnya Neratu. Terlihat di sisi lain si Lulus Tunjung si Dewi yang kena patok ular, dia terkapar pingsan dan dibawa ke rumah sakit sama si Ken Kelvin dan si Alia si Ledatel. Singkat cerita si Ken Kelvin juga dia pergi dari rumah sakit. Pas di mobil di jalan si Alia si Ledatel sama si Ken Kelvin dia cekcok karena si Alia si Ledatel dia cemburu kepada si Dewi karena si Ken Kelvin tadi menggendong si Dewi. Lalu terlihat Ken Kelvin juga di sini sangat marah kepada si Alia Siatel dan mobilnya juga dia berhenti dan menyuruh si Alia Siatel turun dari mobilnya. Singkat cerita di sini si Alia Siatel juga dia turun dari mobilnya si Ken Kelvin. Sangka si Alia mah si Ken Kelvin itu cuman pura-pura, tapi malah si Ken Kelvin meninggalkan dia sendiri di jalan raya. Lalu si Alia si Ledatel juga dia kukulutuk dan dia juga berjalan sambil dia mencari taksi. Lalu di sisi lain pas si Alia si Ledatel lagi berjalan, di sisi lain di sini Bu Diana dia yang akan menyusul Lula ke tempat foto-fotonya Nana dan Dewa. Dia bawa mobilnya di sini sambil dia melamun, takut Lula tidak pulang lagi ke rumah, takut Lula sama Pasha dia meninggalkan dirinya. Pas dia lagi melamun tiba-tiba dia melihat ada orang yang lagi cenekul, tiada lain itu adalah si Alia Siatel yang lagi berjalan. Dia berhenti dan duduk di pinggir jalan. Si Alia Siatel juga dia sangat kaget melihat mobil dia mendekati dirinya. Terjadilah si Alia Siatel juga ketabrak mobilnya Bu Diana. Di sini Bu Diana juga sudah dia sadar, dia teringat semuanya. Alhamdulillah Bu Diana juga semenjak kejadian ini dia juga pulih kembali ingatannya. Lalu dia juga langsung turun dari mobil itu untuk melihat siapa yang ketabrak sama dia. Pas dia juga melihat ada orang terkapar di pinggir yang ketabrak sama dia, dia juga langsung menghampiri si Alia si Ledatel. Dia juga sangat kaget karena dia sudah pulih ingatannya. Dia sangat kaget bahwa si Alia ketabrak sama dia udah 2 kali, sama ini ketabrak sama Bu Diana. Bu Diana juga langsung membawa si Alia si Ledatel ke rumah sakit. Mungkin ini karma untuk si Alia si Ledatel. Lalu si Alia si Ledatel juga dimasukkan ke ruang rawatnya si Alia. Lalu suster juga dia ngomong kepada Bu Diana, ibu tunggu aja di luar, kata suster kepada Bu Diana. Pas Bu Diana lagi duduk di sini tiba-tiba nggak lama kemudian suster juga keluar lagi mengasihkan barang-barangnya si Alia si Ledatel, dompet sama HP-nya. Lalu Bu Diana juga mengambil barang-barangnya si Alia si Ledatel. Pas suster dia masuk lagi ke dalam,
Budiana juga dia membuka dompetnya si Alia si Hiledatel. Tadinya dia itu mau mencari kartu nama atas siapa untuk menghubungi keluarga si Alia si Hiledatel. Tapi dia sangat terkejut, dia melihat ada tiket dia waktu zaman dulu mau terbang waktu kecelakaan itu. Dan dia juga dalam batinnya ngomong kenapa ada tiket ini ada di si Alia si Hiledatel. Lalu dia juga menemukan kartu nama si Kehead Kelvin dan dia juga langsung menelepon si Kehead Kelvin. Di sini si Kehead Kelvin yang lagi di mobil, dia lagi kesel sama si Alia si Hiledatel. Dia menerima telepon dari si Alia si Hiledatel. Dia juga tidak mengangkatnya. Padahal yang telepon itu adalah Budiana yang make HP-nya si Alia si Hiledatel. Budiana juga kukulutuk, kenapa si Kelvin tidak mengangkat telepon saya? Ini mengkhawatirkan melihat si keadaan si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel. Lalu di sisi lain di rumahnya Niratu, Niratu yang lagi di kamar, dia lagi menghulang melamun. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pas dia suruh masuk, yang datang adalah Nana dan Dewa. Nana juga dia tersenyum sama Dewa juga dan langsung menghampiri Niratu. Niratu juga sangat gembira kedatangan Dewa sama Nana. Lalu Niratu juga dia ngasih tahu kepada Dewa, kita akan merayakan ulang tahun kematian papa kamu dan ulang tahun berdirinya perusahaan Buana. Dan yang ketiga, ulang tahun kamu pulang lagi, kerja lagi di perusahaan Buana jadi CEO, kata Niratu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia menjawab, kalau yang dua saya setuju nih, tapi kalau saya harus balik lagi jadi CEO di perusahaan Buana, saya harus mikir dulu, kata Dewa kepada Niratu. Singkat cerita, Dewa juga sudah ngobrol panjang dan dia juga pamitan sama Niratu. Lalu Dewa pas sudah pamitan sama Niratu, dia juga mau keluar dari kamar Niratu. Tiba-tiba dia sangat kaget dan terkejut ada Tante Marlin sama pengacaranya Niratu. Lalu di sini pengacara Niratu juga dia ngomong kepada Dewa, selamat siang Pak Dewa, kata dia. Lalu Dewa juga ngomong, ya udah lanjutin aja, saya mau pulang, kata Dewa. Lalu Dewa juga pas mau pulang, tiba-tiba di sini pengacaranya Niratu juga ngomong, Pak Dewa jangan dulu pulang supaya Pak Dewa tahu, kata pengacaranya Niratu. Lalu Tante Marlin juga dia ngomong kepada Dewa, kamu jangan dulu pulang, ini soalnya akan membahas masalah ahli waris, kata Tante Marlin kepada Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri, ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatin rajong karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.